Shalom Ibu dan teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 Statistik Penelitian akan memaparkan hasil dari mini riset kami yang berjudul Pengaruh Kebijakan Work from Home terhadap Berat Badan Mahasiswa 19 IMI TC. Adapun agenda pembahasan hari ini adalah pendahuluan, landasan teori, hasil analisis dan pembahasan, serta saran penelitian. Kita tahu bahwa sejak Maret 2020, COVID-19 telah mewabah di Indonesia, yang mana semakin lama semakin banyak orang-orang yang terpapar oleh virus COVID-19 ini. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan WFH atau work from home. Nah, kebijakan tersebut juga diikuti oleh Universitas Pelita Harapan, terkhususnya Fakultas Teachers College. Sehingga Fakultas Teachers College memfasilitasi mahasiswanya kembali ke daerah masing-masing. Nah, berdasarkan keadaan di lapangan setelah mahasiswa pulang ke rumahnya, terkhususnya mahasiswa 2019, peneliti melihat bahwa mahasiswa 19 ini mengalami perubahan berat badan saat pulang ke tempat tinggal masing-masing. Nah, inilah yang menjadi asumsi awal dari peneliti. Oleh karena itu, peneliti ingin membuktikan asumsinya ini benar atau tidak melalui mini riset ini. Oke, selanjutnya kita masuk kepada landasan teori. Yang pertama, ketika kita melakukan penelitian, itu tidak akan terlepas dari yang namanya sekumpulan data. Nah, bagaimana kita mengolah sekumpulan data ini? Itu tentunya menggunakan ilmu statistika. Lalu apa itu statistika? Statistika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana mengumpulkan, menganalisis, dan merepresentasikan data. Lalu, sejak kapan sih statistika itu ada? Penggunaan ilmu statistika sendiri itu pertama kali digunakan pada masa Romawi, ketika Kaisar Agustinus memberikan perintah kepada seluruh kerajaan di bawah kekuasaannya untuk membayar pajak dan melapor kepada statistikawan. Nah, lalu jenis statistika berdasarkan fungsinya ada dua. Yang pertama yaitu statistika deskriptif. Nah, apa itu? Statistika deskriptif adalah statistika yang hanya menggambarkan dan menganalisis kelompok data yang diberikan tanpa penarikan kesimpulan mengenai kelompok data yang lebih. Jadi tanpa ada penarikan kesimpulan yang lebih gitu. Jadi tidak ada penarikan kesimpulan. Lalu yang kedua statistika inferensial. Statistika inferensial itu sendiri mencakup semua metode untuk mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis data dan menarik kesimpulan akhir. Jadi perbedaannya adalah di statistika inferensial itu ada penarikan kesimpulan di akhir. Lalu penarikan kesimpulan itu sendiri dalam pengambilan kesimpulan itu ketika kita menarik kesimpulan dari statistik melalui statistik inferensial dengan metode pengelolaan parametrik, kumpulan datanya harus dibuktikan terdistribusi secara normal. Ada beberapa metode dalam pengujian apakah data terdistribusi secara normal atau salah satunya yang digunakan penulis pada penelitian kali ini adalah pengujian Lilie-Force, di mana uji normalitas Lilie-Force digunakan apabila datanya tunggal atau bukan data kelompok. Lalu apa sih itu uji normalitas Lilie-Force? Nah, menguji normalitas data dengan menggunakan Lilie-Force adalah dengan mencari nilai L hitung untuk mengetahui apakah L0 lebih besar atau lebih kecil dari L tabel. Nah, jika L0 lebih besar dari L tabel, maka datanya tidak terdistribusi secara normal. Balik, jika L0-nya lebih kecil daripada L tabel, maka datanya itu terdistribusi secara normal. Selanjutnya, hasil analisis dan pembahasan. Penelitian kami membandingkan berat badan mahasiswa saat tinggal di asrama atau sebelum pandemi dan saat tinggal di rumah atau selama pandemi. Nah, kami menggunakan data berat badan mahasiswa 19 IMI. Nah, kami mengambil 30 sampel dengan teknik sampling random. Data yang kami teliti menggunakan skala data interval dengan jenis data kuantitatif dan bersifat kontinu. Nah, analisis deskriptif. Di sini akan dibahas mengenai sari numerik, sari grafik, dan pembahasan dari sari numerik dan sari grafik. Pertama, sari numerik diambil sebanyak 30 sampel dari populasi mahasiswa 19 IMI. Di kolom pertama itu sari numeriknya terdiri dari rata-rata, modus, median, simpangan baku, variansi, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Nah, sedangkan kolom kedua adalah perhitungan sari numerik untuk berat badan saat di asrama. Nah, kolom ketiga adalah perhitungan sari numerik untuk berat badan saat di rumah. Selanjutnya, kedua, sari grafik. Yang pertama itu untuk grafik berat badan saat di asrama. Berat badan saat di asrama sebelum pandemi dari 30 sampel mahasiswa 19 ini dengan interval kelasnya itu 6 dan jumlah kelasnya juga 6.
Nah, selanjutnya untuk grafik berat badan saat di rumah. Berat badan saat di rumah selama pandemi dari 30 sampel mahasiswa 19 ini, interval kelasnya juga sama 6, dengan jumlah kelas juga sama 6. Lalu pembahasan sari numerik dan grafik. Berdasarkan data hasil perhitungan sampel, pertama berat badan mahasiswa 19 ini sebelum pandemi dengan rata-rata bernilai 51,28, median bernilai 51,5, modus bernilai 52. Jadi modus lebih besar dari median, lebih besar dari min, tetapi nilai min, median, dan modus tidak terlalu berbeda jauh. Sedangkan simpangan baku sampel dapat mewakili populasinya. Kedua, berat badan mahasiswa 19 ini selama pandemi dengan rata-rata bernilai 52,21, median dan modus bernilai sama 52, sedangkan simpangan baku sampel dapat mewakili populasinya. Oke, kita akan membahas tentang statistik inferensi. Oke, yang pertama adalah uji prasyarat. Nah, untuk dapat menggunakan uji statistik menggunakan uji parametrik, maka data yang kita gunakan ini harus memenuhi syarat uji normalitas untuk mengetahui data sampel yang peneliti gunakan ini berdistribusi normalkah atau tidak. Lalu sehingga hipotesisnya itu adalah H0 sampel berasal dari populasi berdistribusi normal dan H1-nya sampel berasal dari populasi tidak berdistribusi normal. Dan kita menggunakan uji normalitas Lilliefors dengan signifikansi sebesar 0,05. Kita dapat lihat dari Excel-nya. Nah, ini adalah data data berat badan mahasiswa 19 IMI saat di dorm. Dan kita dapat lihat bahwa Lmax-nya itu adalah 0,13208. Lalu untuk data 2, berat badan mahasiswa 19 IMI saat di rumah, Lmax-nya itu adalah 0,08552. Balik ke PPT. Ini Lmax-nya tadi untuk data 1 itu adalah 0,132082. Lalu untuk nilai kritis L-nya untuk uji Lilliefors dengan signifikansi sebesar 0,05 dan N-nya itu atau data sampelnya itu sebanyak 30, nilai kritis L-nya itu 0,161. Sehingga dapat kita lihat bahwa Lmax di sini lebih kecil daripada nilai kritis L. Sehingga H0 diterima atau sampel data 1 berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Lalu untuk data 2, Lmax-nya 0,085, lalu untuk nilai kritis L-nya juga sama 0,161, dan di sini kita bisa lihat lagi bahwa Lmax-nya lebih kecil daripada nilai kritis L, sehingga H0 diterima atau sampel atau data 2 ini berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Selanjutnya pengujian hipotesis penelitian. Nah, untuk menggunakan parametrik, data harus berdistribusi normal dan sudah terbukti bahwa data 1 dan data 2 kita sudah terbukti bahwa itu merupakan distribusi normal. Oleh karena itu, pengujian hipotesis penelitian parametrik yang peneliti gunakan adalah uji rataan 2 sampel berpasangan. Karena data 1 dan data 2 yang peneliti gunakan ini merupakan data yang dependen atau berpasangan. Lalu hipotesis statistiknya itu adalah H0, new di asrama sama dengan new di rumah. Atau new di asrama dikurang new di rumah itu sama dengan 0, sehingga nanti D0-nya itu sama dengan 0. Lalu H1-nya new di asrama tidak sama dengan new di rumah. Ini menunjukkan arah yang ganda. Lalu hipotesis deskriptifnya adalah H0, rata-rata berat badan di asrama sama dengan rata-rata berat badan mahasiswa saat tinggal di rumah. Lalu H1-nya rata-rata berat badan mahasiswa di asrama berbeda dengan rata-rata berat badan mahasiswa saat tinggal di rumah. Oke, kita lihat dalam Excel-nya. Nah, ini adalah untuk tabelnya, ini X1, X2, lalu ini D, X1 dikurang X2. Lalu kita sudah dapat rata-rata D-nya, yaitu min 0,93, lalu deviasinya juga sudah dapat, dan T hitungnya ini, rumus T hitungnya itu adalah rata-rata dikurang D0, D0-nya itu 0, per standar deviasi per akar N, N-nya itu 30, sehingga T hitungnya itu T hitungnya min 1,10085. Dan kembali ke PPT, nah ini dia. Kita dapat lihat tadi T hitungnya itu min 1,10, lalu untuk T, ini kan karena dua arah sehingga signifikansi sebesar 0,05 tadi itu dibagi 2, sehingga T tabelnya itu adalah T 0,025, lalu data sampelnya itu ada 30, sehingga 30 kurang 1 itu 29, sehingga T tabelnya adalah 2,045. Titik kritisnya karena dia arah ganda, maka T lebih kecil dari min 2,045 dan T lebih besar dari 2,045. Kita bisa lihat dalam gambar ini. Nah, kita daerah ini adalah daerah penerimaan H0 dan T hitungnya berada di daerah penerimaan H0. Sehingga H0 diterima atau rata-rata berat badan mahasiswa di asrama sama dengan rata-rata berat badan saat tinggal di rumah.
Setelah melakukan pengujian, maka kita dapat menyimpulkan bahwa populasi mahasiswa kelas 19 IMI-TISI yang pulang ke rumah memiliki berat badan yang sama saat tinggal di asrama maupun saat tinggal di rumah. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan berat badan mahasiswa 19 IMI tidak memiliki perubahan atau tidak mengalami perubahan selama tinggal di rumah adalah nutrisi makanan yang diterima di asrama dan di rumah sama. Selain itu, tingkat produktivitas mahasiswa saat di asrama dan di rumah sama, serta adanya kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan berat badan dengan berolahraga dan pola makan yang teratur. Selanjutnya, saran penelitian. Sebaiknya pertimbangkan data yang akan diteliti. Akan lebih baik perhatikan alasan dalam pengambilan sampel supaya mempermudah perhitungan. Lalu akan lebih baik dalam pembuatan kuesioner dengan terlebih dahulu membuat garis besar penelitian, sehingga kuesioner dapat disusun dengan baik, jelas, dan sesuai harapan peneliti. Berikut daftar pustaka mini riset kami. Sekian dari presentasi kelompok kami, terima kasih.